Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri karena ini akan diupload ke YouTube. Izinkan saya mengenalkan diri sedikit saja. Saya bernama Dr. Robi Irsan, STMSI. Saya berafiliasi di Untan. Spesifikasi skill saya di bidang manajemen lingkungan terkait dengan perbatasan dan tata guna lahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbicara mengenai sosiologi lingkungan. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, salah satunya yaitu sosiologi lingkungan. Nah, pada materi kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai sosiologi lingkungan. Pada slide ini paham antroposentrisme ini banyak di mental para birokrat, pengusaha, pendidik, petani atau pedagang. Akan tetapi sebagai bagian dari hukum alam, paham antroposentrisme ini sifatnya destruktif dan ini pasti memiliki antitesis, walaupun karena sifatnya ke arah perilaku eksploitatif. Kalau kepentingan antroposentrisme membenarkan perilaku eksploitatif manusia, paham-paham tandingan menjadikan proyek penyelamatan lingkungan sebagai asas dan tujuan dari tujuan-tujuan gerakan lingkungan. Setidak-tidaknya ada 3 paham yang dikategorikan sebagai pejuang lingkungan, yaitu paham biosentrisme, ekosentrisme, dan ekofeminisme. Nah, tapi bisa jadi 3 filsafat lingkungan ini sifatnya hanya temporary, sementara. Dalam artian sangat mungkin muncul paham-paham lain yang bervisi sama, sebab pola pikir masyarakat memiliki kecenderungan dinamis dan selalu berubah-ubah. Nah, ketiga paham ini memiliki pandangan bahwa manusia sebagai bagian dari alam, bukan sebagai dunia terpisah, bahkan juga berlawanan. Jadi ketiga paham ini memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai penyelamatan usaha penyelamatan lingkungan. Pada pasal 5 Undang-Undang tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan dinyatakan bahwa setiap orang punya hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang punya hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti dinyatakan dalam undang-undang, sekalipun hak untuk mendapat lingkungan yang sehat merupakan jaminan yang seharusnya diberikan negara, setiap masyarakat sering masyarakat menjadi korban keterlibatan pemerintah dalam menerapkan kebijakan atau polisi lingkungan yang salah. Contoh kasus bencana tanah longsor yang terjadi di daerah wisata, yaitu Wana Wisata Pacet, yang memakan korban 24 jiwa pada tahun 2002. Nah, ini jelas menunjukkan keterlibatan tersebut. Jadi di Wana Wisata ini karena ingin meraup keuntungan besar yang berdasarkan dari kunjungan wisatawan, retribusi. Ini Wana Wisata merupakan daerah yang rawan longsor, akan tetapi tetap dibuka untuk umum. Padahal pihak pengelola sudah mengetahui dari sebenarnya kondisi lingkungan di sana. Nah, tragedi ini sebenarnya bisa dihindari apabila pemerintah benar-benar mengimplementasikan, benar-benar konsisten di dalam mengimplementasikan produk hukum, dengan sedikit mengesampingkan profit oriented. Ada beberapa produk-produk undang-undang yang dalam pandangan para aktivis lingkungan
bersifat anti-ekologis atau ekstrimnya merusak, seperti disetujuinya Kepres nomor 41 tahun 2004 tentang pemberian izin untuk penggunaan lahan di kawasan hutan lindung. Pada satu sisi terdapat keinginan untuk melestarikan dan menjaga lingkungan, sebagaimana diamanatkan visi pembangunan berkelanjutan, sekalipun tidak jarang yang gagal juga. Tetapi pada sisi lain, keinginan untuk mengeksploitasi hutan masih jadi dorongan untuk memaksimalkan ekonomi atau benefit atau pendapatan. Akibatnya cukup mengkhawatirkan sebab sumber daya lingkungan terbatas dan hanya dianggap sebagai komoditas saja. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang memberikan peluang merusak lingkungan, terutama ketika hak privat disalahgunakan oleh pemerintah sebagai kebijakan untuk mencabut hak kolektif atas air yang merupakan milik masyarakat. Karena secara fundamental, undang-undang ini merekonstruksi prinsip penggunaan dan penguasaan air dari masyarakat sendiri. Jadi air ini kan merupakan milik umum dan diperoleh secara bebas atau common property atau open access. Ini dikuasai oleh negara atau state property dengan mensyaratkan perizinan. Penguasaan oleh negara ini didelegasikan kepada pihak swasta yang tadinya private property menjadi quasi private property. Dengan motif komersial, dengan melihat kemungkinan tersebut, maka muncullah kepentingan-kepentingan untuk menyelamatkan lingkungan. Paham-paham ini justru sangat mutlak untuk disosialisasikan. Tiga paham tadi mutlak untuk disosialisasikan untuk menekan dari paham antroposentrisme yang ada di masyarakat sendiri. Jadi perkembangan di atas sesungguhnya membenarkan tesis yang dinyatakan oleh Ralph Menzer, profesor pada California Institute of Integral Studies San Francisco, yang menyatakan bahwa kita ini sedang memasuki masa transisi, yaitu pergeseran dari zaman industrial ke zaman ekologis. Jadi ini adalah tabel transisi dari zaman industrial ke zaman ekologis berdasarkan dari gagasan Menzer. Dari tabel ini bisa kita lihat transisi masyarakat yang bukan hanya disebabkan oleh perubahan fisik dan mekanik, tetapi lebih karena pergeseran paradigma kompleksitas pola pikir. Paparan mengenai nilai penting yang dikembangkan dari zaman ekologis ini dari tabel ini terutama pada poin keempat dan poin ke 6, karena bagian dari ketiga paham bagian dari poin 4 dengan 6 ini merupakan etika lingkungan yang muncul dari latar belakang, nilai, pokok gagasan, dan langkah untuk mencapai suatu gerakan-gerakan penyelamatan lingkungan. Jadi bisa kita lihat di poin 4 contohnya, pada zaman industrial, paham yang berkembang itu paham antroposentrisme. Alam memiliki nilai tapi hanya sebagai alat. Pada zaman ekologis, yang berkembang itu paham ekosentris. Dan alam ini memiliki moral sendiri, memiliki nilai sendiri. Begitu juga pada poin 6 kita lihat pada pokok kehidupan nilai manusiawi pada zaman industrial, yang berkembang ini adalah paham etnosentris berdasarkan hierarki kelas dan kasta. Pada zaman ekologis berkembanglah ekofeminisme, kemitraan, ekologi.